yang beda. Biar apa ini teh warnanya? Enggak, sumpah sih. Agak mudaan sekarang mah, Bro. Oh iya dong, emang makan ular. Enggak, dalam Ya lah, itu acara naon ya? biasa we. Kita mah ngobrol santainya. Kalau misalkan ketemu lagi nih barengan kita berdua, barengan Aya, barengan Kakak Gusdul aka Kakak Agus Rahmat mah biasanya ngomongin nyantai-nyantai aja, nggak terlalu berat gitulah. Agak sedikit gimana ya? Biar nggak terlalu pusing gitu sore-sore kayak gini mah ya. Tapi nggak ngomong-ngomong Bro. Ini kenapa sih? Maksudnya dalam rangka apa gitu? Enggak, ini mah sengaja aja. Pemikat? Iya, mikat. Menang udut deh. Menang. Menang. Pak produser boleh nggak? Boleh deh. Bolehnya. Menang dia mau menang asli. Ini dapat dari siapa ini banyak banget. Ngeri Edan, korekna mana tuh korekna? Oh, bentak tuh jadi oge. Aing mah Mang kumaha? Alhamdulillah cager. Alhamdulillah sehat. Nggak lagi pusing-pusing. Masih sedikit. Tapi itu mah urusan negara lah ya. Itu mah dalam negeri mah susah diomongin ya Mang ya. Tapi ya studio anyar ya teh. Asa ngeunah boga produser anyar ayeuna mah. Ningali aya Dedi Dukun segala ya. Dedi Dukun segala aya. Iwan Fals tetap aja di sini ada tuh Ada Dedi Dukun. Ya. Begangan setik jadi Dedi Stansa. Tapi lo misalkan ngomongin Dedi Dukun ya. Si iya tipe-tipe awena kumaha nya? Dedi Dukun kolot banget tuh. Enggak, kalau misalkan sih kan regenerasinya bagian jangan gitu agak bisa atasan dikit nggak enak ngeliatnya gitu. Alah ya baru potong ngopi nih. Iya dong. Dan menang di mana beli? Di mana orang mawat di mana? Kopina menang di mana? Beli. Mang Pelai dong. Ngeri. Dan tapi gini dah anak bujang dah kerjaannya mah dah kita mah. Ya naon deui atuh. Nya hidup mah dah sok ngomongin setiap orang udah punya masalahnya masing-masing ya, cara menyelesaikannya juga masing-masing gitu kan. Tapi dah sekarang mah nggak tahu kenapa sih emang banyaknya orang tuh suka baca stalking di Instagram ya. Banyak quote cewek-cewek tuh sekarang tuh kayak lagi banyak yang galau pisan Jadi kan kumahanya sekarang tuh kalau ngomongin pacarannya sekarang sama pacarannya dulu mah kan beda ya. Zamannya Mang Gusdul nih sama zamannya saya pasti beda gitu kan ya. Ai sekarang mah kan mungkin minang ka-publish pisannya nanaon masukin Instagram atau status WA atau mungkin apapun lah gitu. Galau cewek ini kan pengalamannya didinya ya ngomongin awe pasti lebih pengalaman lah lebih edan gitu di orang-orang mah gitu. Pada intinya mah kieu lamun orang menjalin satu hubungan terus kita ada masalah dengan pasangan kita. Sebenarnya mah jangan sampai permasalahan itu karena belum tentu orang yang respect sama kita akan mendukung dengan uploadan kita akan iba atau apa maksudnya di-upload ke sosmed itu biar apa gitu kan. Nah jadi sebisa mungkin kalau ada masalah itu ya entah itu masalah hubungan dengan pasangan, masalah keluarga, masalah apapun ya tidak harus di-upload di sosmed. Karena hal seperti itu akan menimbulkan kalau orang benci sama kita dia akan tertawa. Menertawai kita akhirnya karena orang ini masalah galau kan seperti itu ya akhirnya kan ditertawai. Kebanyakan itu orang-orang tuh lebih senang lebih melihat penderitaan orang lain seperti itu. Jadi kalau bisa kita ada masalah atau apapun masalah ya nggak usah terlalu diumbar lah di sosial media. Sosial media itu cukup hanya untuk bersenang-senang atau melihat apa. Banyak jangankan kita atau generasi Z ya, artis pun yang akhirnya upload permasalahan rumah tangganya kan jadi rame. Orang jadi tahu, oh ini lagi punya masalah. Yang jadi bahan berita. Jadi bahan berita yang kemarin kan kayak anaknya Pak almarhum siapa yang perceraian kan, diupload. Akhirnya kan orang jadi tahu. Terus
anaknya dai kondang juga. Benar-benar. Tapi terkadang permasalahan yang dia katanya si anaknya pada dai kondang itu sudah minta bantuan keluarga, sudah apapun, kesemuanya minta bantuan tapi tidak pernah digubris atau tidak apa, kan akhirnya dia upload di sosmed. Akhirnya di sosmed jadi ramai kan, jadi semua orang tahu. Nah, itu hal negatif seperti itu mungkin yang jadi permasalahannya buat dia generasi Z ini gitu. Tapi kan kalau misalnya kita mah kan ngomongin wanita mah atau cewek dari keseluruhan gitu kan ya, versinya galaunya mereka kan beda-beda gitu kan ya. Tapi kalau misalnya ngomongin galau nih dari kita berdua gitu kan terhadap wanita nih, munidinya pernah jangan galau naon ke awewe? Ya, kalau bikin galau mah banyak ya, mungkin masalahnya nggak satu dua gini aja. Bikin galau itu banyak gini. Ketika kita nggak balas chat, DM nggak dibalas, chat nggak dibalas, ataupun kita upload dengan cewek lain, itu sudah pasti akan menyakiti perasaan pasangan kita. Gara-gara sesimpel itu. Gara-gara sesimpel itu, chat nggak dibalas aja. Misalkan kita lupa dia ngechat WhatsApp, baru kita balas beberapa jam, dia mungkin akan walaupun dia nggak marah ya, tapi nggak tahu kita tuh sedang apa. Tapi hal-hal kecil seperti itu bisa jadi besar. Hal-hal kecil seperti itu jadi besar. Tapi ya kita juga harus memberikan pandangan, masukan, memahami pasangan kita maunya digimanain kan harus tahu juga. Gitu. Tapi pernah tuh mah gimana, maksudnya dari keseluruhan gimana lalaki lah gitu kan ya. Lalaki mah kan identik dengan, maksudnya baung mah disebut bandelnya, baung gitunya, bandel gitunya. Banyak dari beberapa persen wanita teh gara-gara lalaki bajingan, lalaki bla 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 tit gitu tah. Ya, jangan kan kita tidak bisa menjudge lalaki teh bajingan, da loba awewe nu bajingan oge. Nu awewe perempuan yang bikin sakit hati laki-laki juga banyak. Wah, iyalah. Mana dia pernah? Urang mah can pernah, urang mah menyakiti, urang mah. Oh, sih bangga menyakiti. Ya, urang banyak loh yang disakiti sama. Wah, batuk aja. Bener. Jadi lalaki bajingan awewe ge loba nu bajingan. Loba. Cuman dunia awewe kan beda. Awewe sarua sok ngagosip, lalaki ge sarua sok ngagosip. Ketika laki-laki berkumpul pasti ngomongkeun awewena. Teu bohong eta. Komo lamun keur galau keur ini maneh galau mabok ge. Pasti masalah jeung awewena. Sarua begitupun awewe perempuan. Perempuan ketika perempuan punya masalah, dia kumpul dengan teman-temannya, pasti dia juga ngobrolkeun permasalahanna eta. Sarua enggak eueuh lah ayeuna ada anu ngomongna istilahna kasar naon, awewe ge loba anu kitu. Dek tatoan awewe ge loba anu tatoan. Jadi kata brengsek atau bajingan itu tidak bisa disematkan kepada satu orang, dua orang saja. Terkadang yang kelihatannya perempuan yang terlihat baik, dia hanya senyum, apa baik aja di rumahnya, sopan belum tentu bisa dikatakan itu baik itu. Bisa saja di belakangnya brengsek. Laki-laki pun sama. Cuman kalau laki-laki kan lebih mengumbar, kebrengsekanana gitu kan. Perempuan itu lebih pintar menyimpan. Oh, iya benar. Lebih pintar menyimpan rahasianya. Perempuan itu tahu-tahu udah tekdung aja kan. Banyak. Nah, iya benar nya. Iyalah. Benar. Banyak. Jadi gini lah, ambil contoh misalkan wah cenah euy awewe teh perempuan teh teu parawan teu naon. Hal itu banyak yang diperguncingkan sama laki-laki. Tapi dan teu kitu emang lalaki emang maneh bener gitu. Emang maneh ngerasa suci gitu. Henteu kan lalaki oge. Tapi naon sih lalaki kudu mempermasalahkeun nu kitu hal nu kitu kan. Mun kitu manehna. Jadi ulah waka ngomong jangan dulu bicara kamu orang lain sebelum diri kamu baik. Nah, jadi kita ngomongin orang lain tapi urangna brengsek. Yang naon atuh. Tapi kadang-kadang egoisna lalaki teh kieu nya, didinya baung, urang baung ya gitu sama kita berdua sama-sama banal gitu nya. Tapi sok hayang menangkeun awe nu bager, bener teu? Ya eta mah hak.
Hak. Setiap laki-laki yang brengsek barang ganjul pasti mendambakan pasangannya yang baik, soleh, yang soleh pasti. Tapi di mana bisa mendapatkannya? Kita brengsek mainnya tempat biliar, karaoke, dugem, tapi pingin mendapatkan perempuan yang soleh. Mau dapatnya dari mana kalau kita tiap malam pekerjaannya seperti itu? Kecuali mau intinya ke pesantren, itikaf gitunya. Itikaf, kajian, ceramah ada. Insya Allah juga akan memberikan pasangan yang baik. Nggak sih terapkan itu teh? Nggak sih terapkan. Dah orang mah teu niat. orang ngeras ente lima jang buat kalian gitu ya, buat kalian. Karena secara tidak langsung kan saya juga pernah kuliah di psikolog nih. Di luar? Enggak. Di Indonesia? Di Amsterdam. Iya. Di Belanda. Gitu. Barang siapa Castellion? Hah? Barang si Castellion? Enggak, waktu saya seangkatan sama Van der Wijk. Van der Sar mana mas seangkatan kolot. Tapi sebelum lebih jauh lagi ngomongin sisi wanita gitu, ini mah kita mau open aja gitunya, open lah gitu duaan ya di dinya. Pang brengsek nah we lah ka awewe kumaha open we jujur-jujuran we lah ieu malah. Saya nggak bisa mengatakan itu karena pasti istri saya nonton. Kamu yang harus jawab itu kamu tuh belum punya pasangan ya. Kamu yang harus. Kalau saya kan bisa saya pulang nggak jaga image. Bukan jaga image, bisa saya nanti pulang ditanggongin dong. Ya, tang balik sekalian. Emang geus balik itu? Geus balik satu. Oh, berarti jam 5 kudu balik atunya. Namun urang ya pang baung-baungna jujur sih orang baung ya emang ya. Baheula ieu mah jujur aja. Mana pasti pacebu aja. Pacebu itu apa? Pacek babu. Goblok anjing. Tuh lah, urang mah tara kana gitu mah rada keung gitu urang mah. Jadi wah, pas baheula kan orang emang geus mah gawe di dunia entertain emangnya di salah satu radio anak muda di Bandung gitu. Terus nya kehidupan orang lamun misalkan tidak mengikuti orang bakal jadi cupu lah gitu nya maksudnya sih mah teu gaul gitu euy. Tah geus gitu teh karena orang siaranna malam wae mang. Ieu malam jadi abis balik siaran teh jam 10 sampai jam 1. Nih jam 1 kan kalau dulu mah kan tempat klub di Bandung mah sampai subuhnya sampai jam 5 lah gitu. Nah, ketawanya jangan kayak Bang Babi gitu. Enggak enak ini ketawanya. Terus geus dugem balik. Terus lanjut. Gitu jadi balik siaran jam 1 terus karena dulu mah kan emang suka ada. Jadi di kantor orang baheula mah sok ada Jumat ceria mang, Jumat ceria. Tapi orang mah teu poe Jumaah wae nya. Maksudna geus balik siaran karena emang dapat kita kerja sama dengan si salah satu radio dengan tempat klub ini. Jadi kan orang menang invitation nggak poe gitu kan ya. Lebar dong tidak dimanfaatkan mah gitu tah. Terus geus teh geus lah orang pergilah niatnya memang cuman buat ngangetin badan aja buat ngebir bla bla segala macem gitu kan ya. Nah, yang gobloknya aing gitu kan yang gobloknya aing gitu. Jadi kan namun di tempat klub kan emang poeknya putnya maksudnya cang juga kilang banyak klub cang mah cang mah geus di masjid gitu kan ibaratnya. Tah orang teh gobloknya orang teh kalau misalkan ke klub teh suka misalkan kenalan sama cewek gitu ya suka menggunakan trik sama yang cara yang sama gitu kan ya. Oke lah gitu. Jadi masa dari rentetan baungna orang terus ka baung deui teh orang trik teh sarua eta keneh gitu. Tah satu saat orang punya satu kejadian yang bikin gak enak banget lah gitu. Tah nggak mungkin disebutin ya tempat klubnya mah. Waktu pas zaman tempat klub yang di Ciamplas lah, di Ciwok. Apa sih Mang? Skor bukan skor. Dan Square. Sekarang mah tuh baru-baru Mang. Pokoknya adalah Amare. Eta lah pokoknya mah. Embassy ya? Teu nyaho aing urang tarulun ka klub. Waduh kayak. Enggak main setiap budi mah orang enggak main. Tah, geus kadinya teh. Kelah klub teh naon sih? Apa? Klub motor itu mobil. So ininya jaga-jaga image pisan di nyawa anjir. Nah, udah gitu teh. Jadi setelah ada cewek nih Bang. Anjir gelis bro gitu maksudnya masih kalau nilai mah 9 gitu kan ya. Tapi posisinya orang geus ngangetin badan gitu deh. Dia juga udah sama habis minum juga gitu. Terus orang teh kenalan gitu kan ya. Kenalan aja ini mah. Hai bla 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 segala macam.
kenalin geus mah urang mah lamun ka awewe tipena teh kan tipe pohoan ya jadi udah kenalan kadang-kadang sok pleng poho we gitu jadi urang tara panggil deui gitu. lihat istilah panggil deui gitu nah kejadiannya pas di klub teh kenalan lah mang urang teh sama si satu cewek ini nggak akan disebutin namanya gitu ya A aja gitu terus Ani lah nyawa. Azra bukan giling Eta dia nyebut A-nya. Angel kebagusan ya terus nges kenalan bla 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 segala macem akhirnya yaudah balik deh gitu ya maksudnya juga ya udah ketimbang bingung juga toh orang kan siaran syuting gitunya gawena gawe puting yang nggak sih bareng gitu ya Check in. enggak lah enggak Itu jujur we. orang tara pernah check in mang Apartemen mana? kosan kosan terus ya kan bajingannya cowok gitu maksudnya pura-pura teh aduh lapar gini kan orang diajarkeun di nyaplek baheula gitu kan Anjir can pernah. wah waduh tahu orang teh lapar gitu ya udah cenah ke tempat aku aja banyak cemilan gitu geus udah geus dungdeng teh emang jika nanti di hulu teh geus asa dititipan kulkas 7 panto mang di dieu teh saberat teh kana hulu saya teh geus sarua gitu tah geus teh urang teh ka eta nanya geus jadi saya teh mobil gitu kan nepi lah ke tempatnya dia gitu ke rumah ke kosannya dia geus gitu teh posisi kan geus dungdang keneh nya maksudna asa poek we gitu tah geus jeung dablona teh dianya dablo sayanya juga dablo gitu nya Tapi mana pakai pengaman tuh? Pakai kondom gitu pakai tuh? nggak sempet mang Monyet. nggak sempet yang sampai aneh-aneh sejauh itu jadi makan dulu Ciuman mah bener heueuh. wah dikit dikit enggak akhirnya makan dulu kan dulu mah kan belum ada GrabFood atau yang kayak gitu-gitulah gitu kan ya atau GoFood atau segala macam belum ada gitu akhirnya nyeun mie instan gitulah mie instan bla segala macam geus teh da posisinya mah si kamarnya juga enggak terlalu caang dah emang gede mah kamarnya juga eksklusif lah deket daerah Pasundan Balai Pasundan Apalah ieu maaf Da emang di dinya di baju bener geus gitu teh wah geus dahar ya tuh anak-anak geus seger asik orang teh da manyang ngobrol tiba-tiba lampu caang kan enggak mungkin ya gelap gitu kan ya dihurungkeun emang didinya teh geus kitu teh digaplok mah pak urang Heeh. asli geda gaplok iya pas digaplok teh orang karek nggak anjir ieu teh awe nu baheula pernah jeung urang gitu saya tuh digaplok lah anjir dicaci maki mang di dinya tapi kan orang tenang naonnya cuman mie instan doang sama itu doang maksudnya cuman gitu doang nggak ngapa-ngapain sampai yang aneh-aneh kata lu Nah, teh ini kan niatnya kan berarti si awalnya nyaho ya geus bajingan gitu kan. iya Maka baheula kieu. Terus akhirnya melakukan hal yang sama. Terus si awalnya kan sadar. bahwa pernah jeung urang Terus aing bung terjatuh ke lubang yang sama. iya gitu nah ini Abang ngomong-ngomong enggak bahasanya. Tah. Ada kayak kira-kira ya. Kayak penting tuh sih menang pasangan masih kena gadis atau henteu parawan atau henteu di sisi orang pribadi mana di sisi orang pribadi mah jujur mah iya penting kau masih gadis atau bener sih lagunya gitu ya penting karena alasannya kalau ngomongin alasan ya ini mah kalau ngomongin alasan karena kan gini mungkin dari keluarga besar mah gua tuh yang paling bejat mang paling bejat yang paling brengsek yang paling anjing banget gitu emang sih tapi gue mah jujur ya, terus tapi karena gini dari keluarga bokap kan udah mah satu dari segi pendidikan teh nomor satu gitu kan ya terus agama juga sama dari kedua orang tua juga bokap sama nyokap teh sangat nomor satu jadi dari sekian banyak saudara nih ketika married ketika menjalankan hubungan yang lebih serius lagi teh mereka selalu mendapatkan yang good gitu maksudnya yang oke gitu. Berarti permasalahannya di situ. Kenapa dia masih jomblo sampai sekarang? Geus geunaheun ya. Geus geunaheun pisan asli.
Kan eta mah teu jalan ya jadi banyak. Nggak dicas tadi lupa. Cek. 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 Geus bae ieu mah kayak. Cek. Wes. Gas ya. Nah, jadi penting tuh ya buat kamu nih yang mau nikah nih, masih gadis apa pak enggaknya? Penting karena Ya itu tadi ya, maksudnya apa ya? Karena kan gini, kalau ngomongin keluarga besar gitu kan ya, kalau ngumpul gitu maksudnya, di antara sekian banyak keluarga besar teh gue yang sebenarnya agak sedikit bandel gitu dalam artian baong lah gitu mangnya orang mah gitu, maksudnya di luar keseharian itu maksudnya kalau itu nih aing serius maksudnya kan karena emang keluarga mah satu gitu kan, dari keluarga besar gitu misalnya satu pendidikan teh nomor satu, terus agama teh kita teh emang prioritas pisan mah. Urang hungkul ada jadi teh parawan jeung teu parawan oge masih penting. Penting. Terus mana lamun boga pasangan pasti ngomong ieu geus teu parawan gitu. Urang teh minang kejadian juga gitu urang teh. Oke, berarti lamun kitu mah nya eta mah penderitaan. Anjir. Ya iyalah. Da hese atuh. Ayeuna ketika kamu mendapatkan pasangan, jalan dengan pasangan, terus ternyata dia sudah tidak perawan. Itu kan jadi kendala, jadi masalah. Nah, jadi mau mungkin melanjutkan. Jadi lamun misalkan kamu sampai sekarang kamu tetap jomblonya, tapi penderitaan itu mah. Anjir. Iya sih. Nah, ayeuna kieu mau mungkin di zaman sekarang serba apalagi sebentar lagi 5G kan, ya serba edan lah ya. Malah mungkin dirinya, ek bobogohan nanya, kamu masih perawan kan? Ya nyinggung awewe nah Ya, tuh betul. bro pasti. Pertama nyinggung perempuan. Kedua, kita tidak bisa menilai loh, ketika dia itu menurut kamu baik, pakai istilahnya segala tertutup, bahkan dalam berbicara pun si perempuan itu terbatas hanya dengan senyum dengan apa, tapi banyak kejadian tiba-tiba saja dia tekdung. Nah, beda dengan perempuan yang istilah bahasanya juga nah, tapi dia baik. Bisa, jadi kita tidak bisa menilai satu perempuan itu dari hanya casingnya aja. Dan judge book is by cover. Betul. Sekarang casingnya, ini casingnya gini. Terus tutur katanya lemah lembut juga, akhirnya jadi tekdung. Tapi ketika kita melihat perempuan tatoan, ngomong ngacapruk kemana wae, tapi dia punya hati yang baik dan punya adab yang baik. Benar. Seperti itu. Jadi kamu nggak bisa perempuan, yuk itu bisa lah. Jadi teman, lamun misalkan sampai saat ini kamu harus mencari, emang ayahnya, tapi proses menuju kadinya teh kan eta teh proses teh lain proses anu gampang, anu simpel. Bener. Malah mungkin didinya nyen pengumuman, nyen iklan anjing mencari jodoh tapi masih perawan. Anjir baru tak di blok langsung. Ya, malah mungkin kan. Ya. Nah, itu
pentingnya di sini kita sharing, kamu sharing, saya jadi tahu permasalahan kamu kenapa kamu jomblo. Ya, sekali lagi saya pernah kuliah di psikolog loh. Aing kan mancing maneh biar teh nanya di mana Amsterdam mancing aing. gitu. Bukan mancing, saya bukan mancing. Nah, gitu. Seperti itu. Tapi bener apa yang diomongin lu gitu kan ya? Maksudnya gini, berarti pernah gitu punya teman-teman ya teman itu dia punya teman lagi satu geng lah gitu maksudnya si budak teh bager pisan gitu nya bager pisan maksudnya dari segi bahasa ngomongnya wah geus jiga nu tertata pisan lah senyum enakeun lah gitu maksudnya pada satu saat 3 minggu kemarin sebulan kemarin papang hidayah emang setan nelfon orang kontak bisa nge-MC-in tuh cenah di weddingnya dia gitu kan asa kancang-kancang teuing gitu curang teh asa perasaan orang teh nyawa saya can bobogohan terus tiba-tiba bobogohan sebulan 2 bulan tiba-tiba langsung merit gitu kan secepat itu pas ditilik-tiliku dan ditanya-tanya maksudnya orang kan kudu nyawa heula gitu ban ya tidak asal menerima job ternyata bener dinya mang tekdu iya ya, makanya nah gitu jadi kita tidak menyalahkan perempuan laki-laki juga banyak berperan nya laki-laki berperan ada laki-laki yang istilahnya pendiam baik tara mabok ngomong oge lemah lembut teu pernah ngomong kasar tapi dia ngarineuhan ada yang gitu jadi geus da emang ayeuna mah dibalikeun deui ka dirina masing-masing nu disebut adab teh jadi canten tuh budakna kuliah naon istilahnya urang tetangga urang gitu tetangga budaknya bahkan di gang orangnya di lembur tegaul budak teh anak rumahan lah anak rumahan ngan keluar ini kuliah ngomong sopan kasasa sopan tapi toh akhirnya najwa kawin ngareneuhan menghamili nah seperti itu jadi laki-laki dan perempuan juga sama punya peran take and give-nya. Iya punya peran. Kenapa perempuan bisa tekdung? Ya lalakina ge berperan. Nah, mungkin tekdung ku matahari. Bener tuh karena moyan jugreuneuh mah mungkin kan. Nah, lalaki ge sarua kalau tidak dilayani mah mungkin ngareuneuhan. Nah, jadi kalau hal seperti ini harus dibalikin lagi kepada keluarga. Karena keluarga yang pertama berperan di situ. Pasti, anak kelihatan baik, anak kelihatan tutur katanya juga sopan, tidak pernah berbuat masalah, kuliah juga sekolah. Toh akhirnya anak itu jadi pembicaraan karena menghamili yang laki-laki. Yang perempuan juga sama. Perempuan itu istilahnya hanya senyum, hanya sopan santunnya dipakai tapi toh akhirnya hamil di luar nikah. Nah, balik lagi ke keluarga, lingkungan dari keluarganya seperti apa. Setelah lingkungan dari keluarga, mungkin lingkungan di luar keluarganya seperti apa, lingkungan di luar rumahnya seperti apa. Kita kan tidak pernah tahu. Jadi pada intinya dari obrolan ini jangan pernah menilai seseorang dari luarnya saja. Saya boleh dikatain brengsek, tapi saya punya hati yang lembut dan baik. Saya itu penyayang loh. Penyayang wanita. Sosok diramal. Hanya ngomongnya nyabak leungeun. Tapi balik deh. Ini maksudnya topik menariknya itu maksudnya di zaman sekarang gitu kan ya. Kenapa Pak ensok Pak? Iya gini sih siremen tinggali. Usia balik deh gitu kan ya. Cek didinya tadinya tetangga sebabatuan orang lah atau mungkin di lingkungan kalian semua di anak bujangnya. Terus pager bla bla segala macam, bobogohan lah gitunya jeung panggih jeung lalaki tah gitu. Terus tiba-tiba dungtek gitu kan ya, imah punten gitu. Tah eta teh sebenarnya kenapa nih sampai si akhirnya kan si awena teh jadi daek gitu. Nah, gini, satu masalah kenapa jangan kita tidak hanya menilai perempuan. Kita dua-duanya kenapa perempuannya mau, laki-lakinya juga mau. Pertama kita tidak pernah tahu lingkungan. Yang kedua kita tidak pernah tahu. Sekarang itu film-film porno apapun itu gampang diaksesnya. Yang namanya anak muda selalu ingin mencoba, selalu ingin tahu. Dinya boga link lah. Link bisa aja didapat dari mana? Link bisa didapat dari mana aja, jangan salah loh. Tinggal searching biasa tinggal Twitter, apalagi di Twitter kan. Kok tahu sih? Ya iyalah.
karena saya itu psikolog. Oh iya, mempelajari gitu ya. Oh, jadi mengamati heula gitu ya. Jadi, Oh iya, iya. betul kan? Iya, karena gini, ketika dia mendapatkan satu link, ketika dia tahu ada seperti itu, yang namanya anak itu selalu ingin mencoba, ingin tahu. Yang bahaya itu ingin mencoba, setelah tahu ingin mencoba. Nah, Penasaran teh cenanya. filter yang paling utamanya itu ya keluarga dari orang tuanya. Gimana nih nge-backup supaya anaknya benar, edukasinya mungkin di situ. Jadi karena saya juga nggak usah lah nilai anak, oh ini baik ini enggak, janganlah. Penting mah untuk nepikeun kaki itu kurangnya ketika saya sempat berpikiran, oh ini budak itu bager, baik, sopan, naonnya, geus sih mah benerin gitu. Nah, akhirnya nggak hamil di luar nikah. Nah, hal-hal seperti itu yang jadi sepertinya sepele, tapi kan jadi ke keluarga juga, nama baik keluarga juga kan. Tapi kalau misalkan maksudnya kan oke, yang nonton kita mah nih anak bujang kan nggak tahu ya umurannya berapa sampai berapanya gitu kan ya. Tapi untuk iya mah kita ngomong secara pribadi aja gitu. Berarti orang kudu tuh pacaran sehatnya dalam artian saling menjaga atau mengingatkan gitu. Nah, gini. Jadi peran orang tua di sini sangat penting sekali karena seks itu bukan sesuatu yang tabu untuk dibicarakan. Ada psikologi orang ya ngelihat. Iyalah, karena tapi kita bukan mengajari supaya anak mencoba, tidak seperti itu. Tapi pertama itu terkadang kieulah di lingkungan keluarga nu ngomongkeun yang ngebicarain sama anaknya kikituan, cara kikituan eta mah naruli alamiah masalah kikituan mah. Eueuh nu ngajarkeun. So, urang nanya, didinya diajarkeun teu? Kenapa ke aing? Urang mah kan urang sih, ya, cari aman aja. Bukan cari aman, saya mah udah punya anak, sudah punya keluarga. Nah, sekarang kamu kan yang sekarang mau kepala 4 tapi belum punya. Oh, juga kepala 4. Kuat. Diajarin nggak sama orang tua kikituan? Malah melarang. Nah, hanya melarang kan, tapi tidak pernah mengasih tahu kikituan itu caranya kieu. Itulah. Nah, gini, jadi orang tua itu harus sangat berperan sekali. Reproduksi kesehatan itu buat perempuan harus seperti apa, laki-laki juga harus seperti apa. Jangan sampai ada penyakit, ada apa. Hal-hal itu jarang dibicarakan loh sama di dalam keluarga. Adalah paling dari sekian hanya 1-2 yang membicarakan hal seperti itu. Adi dia bahasa kerengora di papatahan baheula gitu. Urang malah yang di papatahan. Tapi urang di bejaan, tapi urang masuk hayang nyobaan. Gitu. Bisa sapoe 3 kali urang mah. 3 kali ganti pasangan. Urang tah. Ucing dia. Itu jadi hal-hal seperti hal yang dianggap sepele terkadang efeknya bisa sangat fatal. Nah, filternya Eta yang jadi pentingnya filternya dari orang tua. Saya sebagai orang tua ya saya harus ngasih tahu anaknya. Tapi mun posisi ayeuna si budakna kuliah di Bandung gitunya, kolotna di luar kota Bandung kumaha? Kan intensitas ketemuannya jarang. Kan di SMP dan SMA teh geus diobrolkeun atuh hal seperti itu. Selain diobrolin masalah yang itu, dibentengi dengan iman yang kuat. Ada. Jadi serius aja. Ya iyalah. Kalau bisa kita percuma ngomong blak tapi teu dibarengan ku iman anu kuat. Yang anggar ngagaleong. Nah, eta hal-hal seperti itu. Jadi mana jadi masih neangan anu parawan kan jujur ya urang nanya. Pada akhirnya mah sih kalau ngikutin keluarga mah emang benernya cek didinya gitu. Emang bener perawan. Ya udah, jadi di acara ini dia nggak akan pernah dapat perawan nih sampai jomblo. Geus ya, ieu dilalajonan beuh. Nu lalajo kan awewe lalaki. Terus makanya menyudutkan aing anjir. Urang tidak menyudutkan. Mana mah kan perjanjiannya teh saling nge-backup kita berdua. Tidak backup, saya tidak menyudutkan, tapi kalau saya prinsip kamu kan seperti itu. Keluarga, Pak. Keluarga bisa didobrak ngomong parawan gitu ya tuh. Tapi kan orang budaknya jujur. Geus saya juga semua mana geus tutup lah. Geus ngalamat kembali di tapi bener ini mah maksudnya juga masukannya buat teman-teman anak bujang semuanya gitu, maksudnya toh kalian sebisa mungkin ini mah kan pelajaran dari kita berdua gitu, maksudnya sebisa mungkin pacaran sehat lah gitunya. Ayo bisa ukur nonton atau misalkan
hangout mah ya sok aja. Tapi namun liburan di kade ya. Itu trik biasa namun liburan teh. Ya hal-hal itu trik oke tidak naon liburan tapi kamarnya misah masalah. Iya sih. Masalah penting di Dirinya sok misah baheula. Hah? Misah atau ngahiji? Orang mah jujur, orang tiba lagi brengsek orang mah. Oke. Orang bisa orang jujur, bisa sapoe 3 kali orang mah. Orang sapoe 3 kali. Oh, tapi ya punten ya. Ada yang seperti di anak bujang sebelumnya kan pernah diobrolin orang kena ciuman, kena ngagrepe. siapa SDG geus geger, geus naongan. Urang SDG geus naongan. Berarti kan betapa brengseknya diriku. Tapi kan orang berdoa mengharapkan tetap mendapatkan istri yang soleh. Dan akhirnya bener Dan lah akhirnya kejadian. benar-benar kan mendapatkan pasangan yang soleh dengan 3 anak gitu. Wah. Tapi di dia sok lamun kan sepengalaman dirinya, ini mah terakhirnya sepengalaman di Mang Ahyu gitu nya. Akhirnya ke anak sekarang seperti apa nih, ngedoktrin atau benar-benar jadi ketat pisan ya orang? Kalau saya tuh nggak pernah ngedoktrin ke anak kamu harus begini enggak. Hanya diberi sedikit pandangan. Kalau kamu nggak kuliah, hidup kamu bakal begini. Kalau mau kuliah, mah enggak. Kalau mau nggak kuliah juga mending bilang daripada ngebohong. Tong kuliah lah ke zaman sekolah. Kamu ke sekolah, mau sekolah, tapi kalau tidak mau sekolah, ya udah bilang berhenti. Jadi jelas, orang ngeluarkeun duit yang sekolah. Geus bae. Sama anak perempuan juga waktu SMA, kamu kalau mau pacaran berarti sekolahnya berhenti. Oh gitu cara Udah kalau kamu misalkan mau pacaran, mending nggak usah sekolah karena buat apa? Ujung-ujungnya kamu toh nikah. Gitu. Weh, Panggara encut. Ya ujungnya dibawa ka dieu seru kedeungnya. Nah, seperti itu. Jadi kita nggak nekenin kamu harus kuliah masuk ke sini, kamu harus jadi ini, kamu harus begini, nggak pernah. Jadi diberikan tanggung jawab, Pandangan. SPP bayar aja sama gitu. sendiri nggak usah gini anaknya juga nanti tertekan. Tidak, nggak harus seperti itu. Tapi itu tadi sekali lagi nih anak bujang nih teman-teman semuanya juga ini mah jadi pelajaran pacaran mah yang normal aja lah gitu, karena mun geus kejadian mah ya jadi ya urusannya di banyak orang nih, keluarganya pasti malu. Iya, gitu. karena saya ini termasuk orang yang paling enjoy lah. Enjoy lah sama anak, enjoy sama ini nggak usah dibikin ribet. Anak kalau misalkan kamu udah nggak mau sekolah ya udah berhenti, tinggal bilang. Jangan bilang sekolah tapi kita tidak tahu dia nggak sekolah. Kalau mau sekolah, kalau enggak, tinggal bilang gitu aja. Loba sih kejadian gitu. Loba kejadian. Orangnya baheula sarua Uniko orangnya. Oh, nya sih. Apa Uniko? Usaha nipu kolot. Orang nipuan kolot kan SPP, namanya. SPP kan jangannya pas ada dibagi rapot, tahu-tahu sekolah rapot ditahan. Rapot nggak bisa karena belum SPP. Akhirnya kan orang tua marah-marah. Nah, hal-hal seperti itu jangan sampai terjadi. Jadi kalau kamu udah nggak mau sekolah ya udah berhenti aja, mendingan bilang. Jadi orang tua juga jelas. Nggak usah mikirin, nggak usah apa, udah. Ya, misalkan mau usaha, mau kerja, mau ngapain gitu. Jadi jangan bilang sekolah tapi di belakang orang tua nggak pergi sekolah. Nggak sabar halila, karena kepanggih nah, gitu kan. Itu kan sakit, orang tua juga sakit hati, walaupun sama anak sendiri. Terus biaya juga kan terbuang percuma. Iya, benernya. Tah, etalah. Jadi kalau misalnya buat anak bujang mah dipikir-pikir 2 kalinya, lamun misalkan mau melakukan sesuatu ketimbang didinya geus teu kuat mendingan meta dikawinkeun ke kolotna lah nya. Tah, eta. Tapi didinya ayeuna mun ngomong-ngomong minta dikawinin, tapi tetap dengan parawan. Tapi orang mau jujur, masih tetap dengan prinsipnya ingin mendapatkan yang masih gadis. Hah? itu dan jujur. Nah, jadi kebetulan di anak bujang ini kita kan jujur-jujuran. Tadi jujur dia nanya, ya saya nggak mungkin karena saya nggak mungkin nikah lagi. Kalau kamu nanya, kalau Mang Gusdu mau nyari perawan atau gadis, ya orang mah mungkin dah orang geus kawin. Bener tuh? Setuju tuh? Tuh. Akhirnya kan kenapa sih kalian pada ngombela dia semuanya anjir? Akhirnya kan orang menanya ke dirinya. Jadi prinsip mendapatkan perawan itu masih tetap mau dipakai. Nanya, jujur we. Iya apa tidak? Jadi jawab, tolong di zoom nih kamera ini. Anjir. Oke, jawab. Pada akhirnya gitu nya. Pada akhirnya. Setelah simpel aja, nggak usah banyak alasan. Ya, setelah mendengar curhatan, maksudnya masukan Anda gitu kan ya.
Enggak. Jawab gak kedengeran. Enggak. Enggaknya. Bener ya enggaknya. Berarti ya CSI. Oke. Closing aja dulu. Ya udah, Anak Bujang terima kasih. Hari ini sebenarnya kita nggak live ya, tapi kita tayangnya tiap hari Senin Anak Bujang masih seru-seruan barengan Ayu juga barengan Mang Wisnu juga. Jadi setiap minggunya, seminggu sekali kita bakal curhat-curhatan, anything, apapun sebenarnya nggak berhubungan dengan cinta aja atau mungkin apapun nggak sebenarnya mah. Tiap hari Senin kita bakal seru-seruan, bakal gokil-gokilan barengan Ayu barengan Mang Wisnu juga. Tungguin episode selanjutnya seperti apa. Terus pantengin Anak Bujang. Oh benar, satu lagi. Apa? Jadi ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Iya, jadi dari obrolan kita ini jangan menjadi statement. Oh, aku harus seperti ini. Enggak. Kita hanya obrolan aja kan di sini. Ya, benar, edukasi sharing. seperti apa. Jadi silakanlah kalian berpendapat sendiri, beropini sendiri dari obrolan ini. Mungkin yang nonton juga umur kalian 20 atau 21. Baru setengahnya saya. Iya benar. Saya pamit. Ya, saya juga pamit. Bye bye. Assalamualaikum.